Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, siswa-siswi berkarakter? Alhamdulillah, bikhairin, Allahu Akbar. Bertemu lagi dengan Bu Nunung pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Ada yang sudah tahu untuk materi pelajaran hari ini? Hari ini kita akan mempelajari KD 3.1. Rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Apakah siswa-siswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala telah siap? Sudah siap? Bilang siap, tiap, siap. Seperti biasa, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pada pembiasaan yang kedua, tadarus Al-Quran, sesuai dengan materi yang akan dipelajari. Untuk tadarus kali ini, mari kita bersama-sama. Yang pertama, membaca Quran surat Al-Furqan ayat 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshun wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Selanjutnya, kita bersama-sama membaca Quran surat Al-Isra ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwan ikhwana syayatin
وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. Shadaqallahul Azim. Kompetensi dasar pada materi ini terdiri dari 1.1 terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa rendah hati, hemat, dan hidup sederhana adalah perintah agama. 2.1 menunjukkan perilaku rendah hati, hemat, dan hidup sederhana sebagai implementasi pemahaman Quran Surat Al-Furqan dan Quran Surat Al-Isra serta hadis terkait. 3.1 memahami Quran Surat Al-Furqan ayat 63 dan Quran Surat Al-Isra ayat 27 serta hadis terkait tentang rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. 4.1 membaca Quran Surat Al-Furqan ayat 63 dan Quran Surat Al-Isra ayat 27 dengan tartil. Adapun tujuan pembelajaran untuk materi ini supaya peserta didik mampu. Yang pertama, menyebutkan arti Quran Surat Al-Furqan, surat ke-25 ayat 63 dan Quran Surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 27 dengan tepat. Kedua, menjelaskan isi kandungan Quran Surat Al-Furqan, surat ke-25 ayat 63 dan Quran Surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 27 dengan benar. Ketiga, menguraikan isi kandungan hadis tentang rendah hati, hemat, dan hidup sederhana dengan benar. Ada yang sudah tahu tentang rendah hati? Rendah hati biasa disebut dengan tawadu, merupakan sikap mulia yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pada Quran Surat Al-Furqan ayat 63. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Apakah kita telah termasuk golongan yang rendah hati? Semoga kita menjadi bagian dari orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati tidak hanya disukai oleh manusia, tapi juga sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa bahagianya hidup ini ketika kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disenangi oleh orang-orang di sekeliling. Hati atau tawadu merupakan modal berharga dalam hidup ini. Sikap rendah hati atau tidak sombong menunjukkan bahwa manusia benar-benar mengetahui hakikat atau jati dirinya. Manusia diciptakan Allah yang Maha Kuasa dengan penciptaan yang sebaik-baiknya. Manusia makhluk yang lemah, butuh pertolongan Allah.
maka sebagai makhluk yang lemah dan memerlukan pertolongan Allah, sikap terpuji rendah hati dan diharapkan bisa terbiasa pada kehidupan sehari-hari. Materi berikutnya adalah hemat. Ada yang tahu lawan dari kata hemat? Lawan kata hemat adalah boros. Sikap boros adalah sikap yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Larangan boros ini ada pada Quran Surat Al-Isra ayat ke-27. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran Surat Al-Isra ayat 27. Isi kandungan Quran Surat Al-Furqan ayat 63. Tiada lain mengajarkan kepada kita agar memiliki sikap rendah hati atau tawadu. Sikap ini harus diwujudkan dalam setiap perilaku, baik terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk terhadap orang-orang jahil yang menyapa kita. Orang yang rendah hati dapat dirasakan dari cara dia berbicara, bersikap, dan berpendirian. Tanpa kesederhanaan dan tidak menunjukkan perilaku angkuh atau sombong. Lawan dari rendah hati adalah tinggi hati, sombong, atau angkuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita berbuat sombong. Bagi orang yang rendah hati, dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ditinggikan derajatnya. Isi kandungan dari Quran Surat Al-Isra ayat 27, Allah mengajarkan kepada kita untuk hidup hemat, sederhana, dan peduli pada orang lain. Lawan dari boros adalah hemat. Dalam hidup kita mesti hemat, seperti hemat dalam penggunaan air, listrik, dan lain-lain. Allah juga memberikan peringatan kepada kita bahwasannya berpoya-poya, menghambur-hamburkan harta, boros adalah bagian dari perbuatan setan. Setan itu selalu ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah untuk bersikap rendah hati dipertebal oleh hadis riwayat Muslim. Tidak akan berkurang suatu harta karena disedekahkan, dan Allah tidak akan menambah bagi seorang hamba yang pemaaf, melainkan kemuliaan. Dan tidaklah seorang merendahkan hatinya karena Allah, melainkan Allah angkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim.
supaya tidak berlebih-lebihan dan menyombongkan diri, dipertebal oleh hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Dari Amr bin Sya'am, dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, makanlah, minumlah, berpakaianlah, dan bersedekahlah dengan tidak berlebih-lebihan dan menyombongkan diri. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Sampailah kita pada tahap evaluasi. Silakan kalian mengerjakan soal Google Form pada link http://UH-PAIBP bab 7 dengan password yang akan disampaikan pada grup WA PAIBP kelas masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin. Kegiatan pembelajaran hari ini kita akhiri dengan doa penutup majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.